Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Momi Podcast, Momi Muslim Millennial Podcast. Alhamdulillah, ini program baru. Program baru, Mudah-mudahan Ustaz. bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Ini program baru dari Hafsah Studio, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Sekarang model baru, cakap-cakap sekarang. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan lebih santai ya. Oh, siap, Santai. Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini alhamdulillah podcast kali ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Fadli Gugul Hafizahullah Ta'ala. Amin. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Apalagi musim pandemi gini ya. Iya. Jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Nah, Iya. mudah-mudahan jaga iman ini ya dari kajian singkat gini, cakap-cakap, Betul, podcast seperti ini mudah-mudahan bermanfaat, sehat. Insya- Mudah-mudahan antum juga keluarga, Insyaallah. terus kru Momi Podcast juga mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, Amin. insyaallah. Nah, Ustaz. Ini Masya Allah, Ustaz. Ini bulan Februari, Ustaz. Februari. Iya. Biasanya identik dengan bulan kasih sayang. Oh iya ya, dengar itu. Dengar terus tanggal 14-nya Tanggal 14. Hari Kasih Sayang atau bisa disebut Valentine, Ustaz. Oh iya, Valentine. Nah, itu sebetulnya sejarah Valentine atau asal muasal Valentine ini gimana, Ustaz? Taib, kalau kita lihat dari baca-baca buku sejarah, dari berbagai literatur yang ada, Valentine ini sebenarnya sudah lama sekali. Bahkan datang sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kalau sekarang nih 2021 Masehi. Nah, ini sebelum Masehi. Udah Bahkan berapa? nenek moyang kita belum lahir. Bahkan Iya, Islam betul, sendiri, betul, iya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Belum lahir. Jadi ini pada masa Romawi kuno. Berarti Islam belum masuk saat Belum masuk. Iya. Romawi kuno itu ya pahamnya dewa-dewi. Dewi. Sehingga agama ini agama paganisme. Nah, Jadi menurut salah satu sumber yaitu tanggal 13 sampai 18 Februari. Nah, ini biasa perayaan untuk Dewi cinta mereka. nah itu ya. Queen of Favors Love bahasa Inggrisnya. Nah, Dikit-dikit bahasa Bahasa Inggris Inggris. karena baca ini. Nah, seperti itu. Jadi asal muasalnya itu. Iya. Jadi dia bukan bagian dari Islam. Toyib. Sehingga ketika Romawi datang agama Nasoro, terus orang-orang Romawi rajanya beragama Nasoro. Nah, ini kemudian dileburkan sehingga masuk ke dalam agama Romawi yang kemudian yang sebelum Rasulullah SAW diutus itu sudah masuk Masehi. Jadi itu asal muasal. Jadi bukan dia dari Islam, bukan juga dari agama Nasoro, bahkan dia gitu. dari agama paganisme tadi, percaya dewa-dewa. Toyib. Nah, kemudian lebih populer dengan Valentine. Ini juga ada sejarahnya. Nah. Katanya Saint Valentine, masih katanya ini ya. Katanya. Praduga, ada yang mati karena cinta, ada yang mati karena mempertahankan kehormatan dan lain sebagainya. Berbagai macam versi. Banyak versinya, Ustaz. Maka ini sebenarnya dalam Islam menunjukkan ya kelemahannya. Tidak ada bukti konkret, bukti yang kuat. Toyib. Karena kalau saya buat tanggal 10 November jadi hari Valentine, bisa saja kalau saya didukung, orang-orang juga sepakat jadi. Cuma kan kita tidak seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu kira-kira. Toyib. Nah, sebetulnya kasih sayang ini, Ustaz, itu kan kita bisa dilakukan setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari. Nggak perlu dong, Ustaz, kita harus di hari tertentu nih. Nggak perlu. Di tanggal tertentu, di bulan tertentu kan, Ustaz. Nah, betul. Sedangkan untuk kasih sayang sendiri, kasih sayang di mata Islam itu gimana, Ustaz? Nah, kasih sayang di mata Islam itu tidak terbatas oleh waktu. Bahkan bisa melampaui waktu, bukan cuma di kehidupan dunia, bahkan kehidupan akhirat. Tapi syaratnya dalam Islam, kasih sayang itu harus di atas keimanan dan ketakwaan, sehingga bisa sampai kepada kehidupan akhirat. Ya, kita beriman dengannya, to be proud a Muslim, sebagai seorang Muslim bangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai. Dan ini cintanya begitu dekat sekali nih. Yauma idin li ba'dihim. Al-akhilla yauma idin li ba'dihim. Pada hari itu orang-orang saling mencintai, ba'duhum li ba'din aduh. Saling mencintai itu sebagian dari antara mereka saling bermusuhi malahan. Jadi dulu di dunia saling mencintai, di akhirat jadi musuh. Jadi musuh. Karena sebab apa? Bukan di atas keimanan.
Oleh karenanya illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ini dalam Islam satu sisi. Nah, dari sisi antara muslim dengan muslim yang lain. In ahabbaka akha falyukhbiru, kalau engkau mencintai saudaramu kabarkan dia. Inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang kata-kata ini sering diplesetkan jadi apa? Jadi kayak laki-laki mencintai laki-laki jadi homo, akhirnya jadi gay. Ini tidak benar karena dalam masalah keimanan. Ada batas-batas koridornya. Antara pria dan wanita adalah pernikahan. Lam yuralil mutahabbaini mislut tazwid. Tidak dilihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana pernikahan. Oleh karena ini batasan-batasan syariat kasih sayang. Bahkan secara umum lagi sosial, bukan cuma ini sosial tapi dalam satu akidah. Matsalul mu'minin, permisal orang-orang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, saling mencintai mereka, saling berkasih sayang mereka, saling berbelas kasih di antara mereka, kamatsalil jasad. Diumpamakan oleh Nabi SAW bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Kalau satu bagian tubuh yang sakit ini, jari kelingking yang sakit, yang lain ikut sakit. Demam dia, yang sakit tangannya luka, kemudian tetanus, akhirnya semua sakit. Asam urat sakit, rematik sakit. Karena apa? Bisahri wal humma, karena tidak bisa tidur dan atau karena demam misalkan. Permisahan orang-orang saling mengasihi. Dalam Islam ada. Maka kalau dalam Islam ada sudah cukup, ngapain kita ngikutin dari paganisme, bukan selain Islam. Apalagi kepercayaan kepada dewa-dewi. Islam tidak mengakui hal itu. Wah, bahaya bahaya. Oleh karena dia jatuh menyerupai agama orang lain nanti. Toib, Ustaz. Sekarang gini, Ustaz. Biasanya nih banyak nih pemuda-pemudi, terutama masih muda-muda ya. Ya, mereka kan belum tahu nih Ustaz, Valentine ini hukumnya haram. Bahkan ijma ulama. Kesepakatan para ulama haram. Nah, terus mereka ini melakukan lah, maksudnya merayakan Ustaz. Sedangkan untuk merayakan kegiatan perayaan non muslim yang bukan dari kita itu kan tidak diperbolehkan. Nah, ini gimana Ustaz? Ya kita ngelihatnya kan miris Ustaz ya. Miris. Nah, dan ini bahaya. Islam sendiri memandang untuk Valentine ini gimana sih Ustaz? Valentine itu kan ucapan selamat. Nah, ucapan keselamatan ini dalam Islam itu sudah ada. Hanya ada 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ucapan ketika orang menikah, dia ucapan keberkahan. Ada orang yang punya anak, ucapan juga keberkahan, semoga bermanfaat untuk keluarganya, untuk agamanya. Tapi kalau Valentine, to be my Valentine, untuk jadi kasih sayang, untuk terkasihku, ya ini sudah menyerupai agama selain Islam. Maka kita selalu mencari hadis yang sesuai. Dan hadisnya ancamannya berat, akan menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari golongan mereka. Kita kenal hadis man tasyabbaha bihi qaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Jangan sampai kita ikut-ikutan ini tergadaikan akidah kita. Akidah kita rusak, bahkan bisa hilang. Makanya karena dalam Islam kasih sayang tadi kan ada sudah di awal-awal yang tadi kita katakan di awal-awal. Apatah lagi kalau penyerupaan ini mengikuti perayaan-perayaan selain agama Islam sampai kepada perbuatan-perbuatan perzinahan. Padahal jangan dekati zina. Oleh karena kita menutup celah ini. Bukan karena kita radikal dikit-dikit mengucapin selamat masa enggak boleh. Kasih sayang. Memangnya kamu ini radikal, suka kejahatan, marah-marah misalkan. Ya ini jauh panggang dari api, bukan itu yang kita maksud. Tapi karena Islam sudah ada ajaran ini, kasih sayang dengan berbagai macam bentuknya, enggak usahlah ngelirik ajaran dari orang lain, apalagi ajaran kepercayaan yang mengandung paganisme, kepercayaan kepada dewa-dewa dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam kita yang mulia. Wah, tadi balik masalah perzinahan nih, Ustaz. Nah, itu pasti nih sering sekali Ustaz. Anak kadang lihat di berita-berita nih Ustaz, di koran, di hari-hari Valentine, itu kondom itu laris manis Ustaz. Kadang-kadang di apotek itu sampai habis Ustaz. Nah, itu kan free seks bebas, pergaulan
itu kan bahaya sekali Ustaz bagi untuk kaum muda. Nah, untuk kita sendiri kaum muslimin ya mencikapi hal-hal seperti ini, dan ya nauzubillah min zalik ya Ustaz ya, kalau misalnya nanti ada keluarga kita atau teman kita, saudara kita sama umat muslim itu merayakan itu Ustaz, itu kita gimana sih? Ini musibah ini. Ini musibah kalau orang ngadain tadi karena sudah menyerupai agama atau ajaran selain agama Islam. Kemudian tadi menjerumus kepada perzinahan, apalagi kalau kondom sampai terjual bebas, memangnya apa? Ini program KB, keluarga bencana atau apa? Maka kasih sayang yang kebanyakan yang dipahami adalah kasih sayang sifatnya hasrat seksual misalkan ya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Hawa nafsu syahwat akhirnya bukan itu. Kasih sayangnya karena hawa nafsu syahwat, bukan karena kasih sayang bersumber dari hati yang katanya kasih sayang murni. Apalagi cuma gara-gara coklat sudah meleleh lah, gara-gara bunga mawar, ini nggak benar, layu bunga mawarnya, misalnya nggak kena air, nggak ditanam dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Maka seorang muslim atau muslimah dia harus belajar agamanya. Dia harus bangga sebagai seorang muslim. Kita ini mulia karena ajaran Islamnya. Jadi bukan karena ajaran agama lain. Kalau kita berlepas diri dari ajaran Islam yang mulia, ya kita akan terhina. Dan akan datang mara bahaya, bencana, musibah. Tidak datang sekarang, tapi boleh jadi ke generasi-generasi selanjutnya. Dan kita berlindung dari musibah ini. Taib. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini masya Allah. Kira-kira gini Ustaz, mungkin ada pesan-pesan khusus Ustaz buat ya mungkin dari para pemuda-pemudi ya, yang mungkin mereka ya belum tahu ilmunya Ustaz. Belum tahu. Iya. Pesan-pesan saya kepada kaum muslimin secara umum, terutama yang muda-mudi yang bisa suka ini to be my Valentine, ingin jadi kasih sayang, bahwa Islam itu sudah ada kasih sayangnya, tapi sesuai koridor syariat. Nah, untuk mengetahui ini belajarlah sedikit demi sedikit kasih sayang dalam Islam itu seperti apa sih. Tadi kasih sayang antara sama muslim, dia membantu, kasih sayang di antara suami istri dengan pernikahan, tapi bukan dengan cara-cara yang dilarang dalam agama kita. Apalagi yang katanya cinta di atas syahwat, di atas hawa nafsu, bukan di atas jalan yang halal. Nah, ini berdosa. Nah, ini kita harus jauhi karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencananya ketika di antaranya zina itu sudah merajalela. Dan kita tahu bukti tiap malam seperti itu, apalagi karena ada acara ini orang menghalalkan cara atau mengambil hak-hak yang bukan haknya dalam Islam, maka ini berdosa. Belajarlah dan banyak bersabar. Maka di waktu-waktu seperti ini kasih sayang tidak terbatas oleh waktu. Tidak terbatas oleh waktu, kapan saja, dan dia untuk kesempatan ini banyak bersabar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana musibah, fitnah sudah meluas. Nasallahu salamu wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kayaknya sudah cukup nih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, ilmunya luar biasa. Ini apalagi lagi kondisi seperti ini, seperti ini. Iya, kita pertama tidak bisa duduk di majelis ilmu ya Ustaz ya, karena pandemi ya Ustaz ya. Justru karena Valentine dia jaga jarak. Jadi enggak usah. Alhamdulillah juga ini mendukung, bukan karena virus coronanya, tidak, tapi karena ini dari ajaran Islam yang melarang semua ini. Baik. Baik pemirsa, ini masya Allah kita mendapatkan ilmu dari beliau. Mudah-mudahan barakallah fikum Ustaz. Wafikum barakallah buat kita semua juga. Baik pemirsa, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz ya. Dan jazakallah khairan sudah hadir di studio Ustaz, di Hafsa Studio, di acara Momi Podcast Ustaz. Mudah-mudahan berkah buat kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat Ustaz buat kita semua. Amin. Baik pemirsa, kita cukupkan untuk podcast siang hari ini. Insya Allah kita akan kembali dengan momen-momen yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dari kami, jazakallah khair. Wa antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.